Tas dulu. Ih, apa kabarnya nih kalian semua? Luar biasa dong Kak Luar Lesen, biasa, Arthur. ya. Bagaimana Kakak sama Arthur? Luar biasa bersama Yesus ya Arthur ya. Nah, bagaimana nih, sudah siap ibadah Eva? Arthur? Sudah. Kalau Pada begitu, semangat semua. kita sapa adik-adik yang di rumah dulu. Kita sapa adik-adik semua ya. Halo adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah online Kingdom Kids Pondok Pemulihan Papua. Shalom teman-teman, perkenalkan namaku Dela. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, tolong kami, biarlah kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat saat beribadah. Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, selamat mengalami kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dah. Nah adik-adik, tadi kita sudah dipimpin doa sama teman kita Dela. Terima kasih ya Dela. Nah saat ini kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya Kak Lesen, kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah dulu. Ya, kita sapa Oke. adik-adik dulu yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Kabar baik. Bersama siapa? Bersama Yesus. Saya dahsyat dan luar biasa. Hore! Yes! Oh iya Kak Lesen, Eva, Arthur, dan Fania. Sebelum kita beribadah, harus ada yang ini. Temani ya. Ha-ha. Siapa saja yang temani ya? Kakak Eva? Orang Iya. tua siapa lagi? Kak Arthur. Om. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat para orang tua, kakak, dan om dan tante yang bersedia untuk mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini. Juga kita mau kasih ingat nih, Iya. selama beribadah tidak boleh apa? Makan. Tidak boleh apa lagi? Bermain. Bermain. Tidak boleh apa lagi? Tidur. Iya. Oke, sekarang Eva, Arthur, sama Fania siap memuji Tuhan? Iya. Wah, semangat sekali. Pasti adik-adik yang di rumah juga tambah semangat ya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kak Ervin dan teman-teman di sini ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Oke. Kak Wati. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu. Setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yeay. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya
bijak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay! Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik harus duduk yang tenang ya. Oke, sudah lipat tangan. Kita akan menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian di dalam kitab Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku. Oke, Kawati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Halo adik-adik semuanya. Wah, senang sekali ya bisa berjumpa dengan Kak Anggun pada kesempatan kali ini. Gimana kabar kalian semua? Pasti bersama Yesus kita selalu dahsyat dan luar biasa. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Anggun mau ajak adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya, karena kita mau membaca firman Tuhan bersama-sama. Oke, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah diberi suara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke, adik-adik siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin dari Kak Bara tentang apa? Ya, Kak Bara membagikan kebenaran tentang menuntaskan misi amanat agung dari Tuhan. Siapa yang masih ingat? Apa sih misi amanat agung itu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau ada yang lupa, Kak Anggun mau ngajak adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dulu ya. Buka di Matius, kitab Matius pasal 28, ayat 19 sampai 20. Ya, kita mau baca bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah misi amanat agung dari Tuhan. Kita disuruh memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Kita disuruh menjangkau jiwa banyak-banyak, supaya semua orang yang mendengar kabar itu mereka boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan apa adik-adik? Janji Tuhan adalah Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita nggak akan pernah dibiarkan sendirian. Nah, kali ini
Kak Anggun mau kasih contoh bagaimana sih caranya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Nah, salah satunya kita bisa dengan mendoakan orang lain. Siapa di sini yang suka berdoa? Coba angkat tangannya. Siapa yang suka berdoa? Nah, Kak Anggun yakin ya, pasti banyak dari kalian suka berdoa. Nah, tadi Kak Anggun bilang di awal, kalau kita mendoakan orang lain, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa dari situ. Nah, kalau berdoa, kita bisa berdoa tentang apa ya Kak Anggun? Nah, siapa di sini yang pernah mendoakan keluarga atau temannya yang sakit? Nah, kalau kita sedang mendoakan keluarga atau teman kita yang sakit, di situ kita bisa memberitakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Kita bisa memberitakan bahwa Dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dunia. Atau juga kita berdoa untuk teman kita yang punya masalah, yang butuh sekali diberi dukungan, diberikan semangat, jalan keluar dari masalahnya. Kita mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus loh punya rancangan yang terbaik buat hidupnya. Bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan jalan keluar yang terbaik buat hidupnya. Nah, dengan mendoakan seperti itu adik-adik, kalian bisa menjangkau jiwa sebanyak mungkin. Ya, jangan pernah takut. Nah, terus mungkin nih adik-adik ada yang tanya, Kak Anggun, sekarang kan lagi wabah corona, bagaimana saya bisa mendoakan orang lain? Nah, siapa di sini yang punya HP? Pasti di sini semua punya HP ya. Nah, kalian bisa telepon atau kalian bisa video call dengan HP kalian. Kalian doakan teman kalian, kalian doakan kerabat kalian. Dengan begitu kita juga mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Ya, oke, jangan lupa kita mendoakan orang lain. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus pasti menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik mau tahu nggak kenapa sih kita harus mendoakan orang lain? Nah, ada satu alasannya. Coba kita sekarang buka di Efesus pasal 2. Kita buka ya, Efesus pasal 2 ayat 10. Oke, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, kenapa sih kita harus mendoakan orang lain? Ya, karena kita diciptakan Allah untuk melakukan hal itu, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita mau melakukan hal itu, ya. Ya, adik-adik tetap semangat ya. Selalu ingat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke? Nah, demikian firman Tuhan dari Kak Anggun. Anggun percaya bahwa semua terberkati. Kak Anggun percaya bahwa semua tetap semangat untuk memberitakan kabar baik ini. Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan yang sudah kami dengar memberikan kami petunjuk bagaimana kami bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk mereka boleh mendengar akan kabar baik Tuhan. Berikan kami selalu semangat, berikan selalu kami kerinduan untuk mendoakan orang lain. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, dadah adik-adik, terima kasih, tetap semangat mengiring Tuhan Yesus. Dah. Tadi kita sudah dengar firman kan? Iya. Nah, sekarang kita mau atur strategi. Tahu strategi? Cara. Nah, kira-kira kalau Arthur mau bikin apa nih? Wah, doakan teman. Kalau Eva? Doakan lingkungan. Mantap deh. Doakan lingkungan. Kalau yang ada yang cantik ini, doakan siapa? Keluarga. Keluarga, hebat sekali. Mantap ya strategi kalian. Jadi bagaimana? Semuanya sudah siap menjalankan misi? Siap. Kita tes.
Siap menjalankan misi? Siap! Oke. Ih, ada pisang, kita makan dulu. Ini, Eva. Mau tidak? Oh, tidak mau. Eva aja. Silakan makan. Oke. Aduh ya Lupa, karena sudah lihat pisang sama minuman. Lupa ini, aduh. pagi-pagi jadi lapar. Aduh benar sekali. Jadi kita pamit dulu ya sama adik-adik. Adik-adik, kita pamit dulu ya. Dadah. Nah, sampai jumpa minggu depan.